Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, yang terhormat Bapak Syamsuri selaku dosen pengampu mata kuliah usul fikih. Saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Syamsuri, yaitu soal-soal UAS. Yang pertama yaitu soalnya bagaimana hukum toilet umum yang berbayar menurut pandangan metode usul fikih. Kami di sini menjawab dengan yaitu metode u'ruf. U'ruf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perbuatan atau perkataan. Dan macam-macam u'ruf, yaitu ada u'ruf qauli, u'ruf fi'li, u'ruf am dan khos, u'ruf sahih dan fasid. Dari macam-macam u'ruf tersebut, kami mencocokkan antara peristiwa tersebut, yaitu cocok ke u'ruf am, yaitu u'ruf yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan. Jadi masyarakat sudah biasa dengan toilet yang berbayar tersebut karena sebagai uang imbalan atau biaya sewa toilet dan biaya operasional, yaitu air. Namun ada kalanya masyarakat menolak adanya kamar mandi umum yang berbayar, yang mana kamar mandi tersebut itu disediakan oleh sebuah instalasi tertentu secara gratis dan petugas kebersihannya telah dibayar oleh instalasi tersebut, seperti kamar mandi di SPBU, kamar mandi di masjid. Akan tetapi masih banyak juga kamar mandi di tempat tersebut yang berbayar. Itu juga karena tapi masyarakat menerima, karena itu sebuah tuntutan untuk membayar. Berbeda dengan kamar mandi yang berada di tempat umum yang disediakan secara mandiri oleh warga sekitar untuk umum dan berbayar untuk biaya operasional, karena memang tidak ada biaya dari suatu instalasi tersebut, seperti kamar mandi yang ada di tempat ziarah-ziarah. Itu kan memang dari tempat tersebut tidak menyediakan kamar mandi dan warga sekitar menyediakan tempat kamar mandi tersebut dari biaya mandiri, sehingga bagi orang yang ingin menggunakan kamar mandi tersebut dikenakan biaya untuk operasional. Atau tempat yang lain, yaitu seperti tempat wisata, dan kadang kan juga ada tempat wisata yang kamar mandinya sedikit, kemudian warga sekitar membangun kamar mandi sendiri untuk umum dan itu berbayar. Dan yang kedua yaitu soalnya bagaimana ketika seorang perempuan menikahi seorang laki-laki, yaitu dengan siri, kemudian yang laki-laki tersebut pergi tanpa kabar atau menghilang selama beberapa tahun lamanya dan tidak diberi nafkah. Kemudian yang wanita ini menikah lagi dengan laki-laki yang baru dan sah menurut agama dan negara. Menurut kami, yaitu dalam usul fikih kita sandarkan dengan istishab. Ya, istishab adalah menetapkan atau melestarikan suatu perkara baik berupa hukum atau benda di masa kini atau di masa mendatang berdasarkan apa yang telah ditetapkan atau berlaku sebelumnya. Dalam perkara ini kami menggunakan istishab madallah asyar'u awil aqali alal wujudi, artinya apa yang menjadi bukti syarat
atau akal atas kebenaran. Jadi secara syariat laki-laki yang pertama tersebut memang sah menjadi suaminya. Akan tetapi karena dia menghilang tanpa kabar dan tidak memberikan nafkah, dan si perempuannya juga belum ada kabar yang pasti, si perempuan tersebut berhak untuk menalaknya tanpa sepengetahuan, karena kan memang dia tidak seorang laki-laki tersebut tidak mampu untuk memberikan kewajiban-kewajibannya. Untuk memberikan nafkah itu sebenarnya ada jangka waktunya, yang mana jangka waktu tersebut itu ditetapkan di awal di perjanjian pernikahan. Jadi biasanya apabila seorang laki-laki tersebut tidak dapat memberikan nafkah selama waktu yang ditentukan, maka si perempuan tersebut berhak untuk menalaknya dan berhak untuk menikah lagi oleh laki-laki lain. Jadi untuk perkara ini, laki-laki yang kedua tersebut menjadi sah, menjadi seorang suaminya, karena suami yang pertama tersebut sudah gugur karena tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban menjadi seorang suami. Dan yang ketiga yaitu mengapa maslahah mulghoh tetap dikatakan maslahah, kalau pendapat saya yaitu maslahah mulghoh yaitu itu kan maslahah yang diterima oleh akal, akan tetapi bertentangan dengan syariat. Bisa saya contohkan, contohnya itu seperti seseorang yang melakukan pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan sama sekali, meskipun ditinggalkan untuk sholat itu tidak bisa karena sangat berbahaya. Nah, di sini ada pertentangan terhadap nas, tetapi di dalam akal pikiran manusia itu masuk. Itu sebagai contoh, dan menurut penjelasan saya kenapa maslahah mulghoh termasuk ke dalam maslahah, menurut saya itu maslahah mulghoh disebut maslahah yaitu untuk dapat membedakan bahwa perkara ini itu termasuk maslahah akan tetapi dilarang. Sama halnya dengan uang palsu. Uang palsu masih disebut uang, tetapi dia tidak berlaku uangnya, tidak berguna secara fungsi. Sama halnya dengan maslahah mulghoh. Dalam pengertian maslahah mulghoh itu termasuk maslahah karena memang ada manfaatnya, yaitu untuk menjaga pekerjaan tersebut. Akan tetapi dalam sifat maslahah mulghoh ini tidak dapat dikategorikan sebagai maslahah karena bertentangan dengan nas Al-Quran, yaitu meninggalkan sholat tadi, seperti contohnya tadi. Sama halnya dengan uang tadi, yaitu uang palsu dalam pengertian dan dalam bentuknya itu masih dikatakan uang, akan tetapi di dalam fungsinya uang tersebut tidak memiliki fungsi karena uang tersebut palsu. Itulah 3 jawaban dari saya yang mungkin dapat saya jawab. Sekian, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.